Bab 663. Wajah pasangan suami istri. Boom. Dengan teriakan marah Zendiyi, peta 9 negara langit misteri bergetar lagi, tekanan yang menghancurkan dunia menjadi semakin tirani. Boom. Di tempat kejadian, kekosongan ditekan sampai hancur dan runtuh. Tekanan dari langit menghancurkan beberapa gunung yang rusak menjadi abu terbang, dan bahkan bumi juga retak terbuka. Peta 9 negara langit misteri sangat kuat, bergetar ke segala arah. Puff, puff. Segera, Harley dan Nancy Ji memuntahkan darah satu demi satu, dan samar-samar terdengar suara patah tulang di tubuh keduanya. Menekan. Zendiyi berteriak marah lagi. Kamu, apakah layak? Energi darah Harley bergejolak, sekali lagi menghentikan sosoknya. Dengan cahaya keemasan di antara alisnya, bejana kecil terbang keluar dan melayang di atas kepalanya. Wong. Dengan suara dengungan, bejana ilahi Daluo memancarkan kecemerlangan ilahi, besar dan berat, kuno dan sederhana, secara keseluruhan diselimuti energi misterius, membentuk air terjun emas. Setiap helaian begitu berat dan tulisan ramalan surgawi di atasnya berputar sendiri, dan selama periode waktu ini, terdengar suara surgawi. Wong. Terdengar suara dengungan lagi. Nancy Ji juga mengeluarkan senjata spiritual atribut, yaitu sebuah lentera teratai, jernih sebening kristal, keseluruhannya disinai cahaya ilahi 3 warna, dan juga dilimpahi bunga ilahi yang sangat indah. Wong, Wong. Bejana ilahi Daluo Harley dan lentera teratai Nancy Ji melonjak naik ke langit satu demi satu, benar-benar menghalangi tekanan mengejutkan dari peta 9 negara langit misteri. Meskipun tekanan peta 9 negara langit misteri dihalangi, baik Harley maupun Nancy Ji tahu, senjata ajaib membutuhkan kekuatan ajaib untuk memulihkan kembali kekuatan yang dahsyat. Jika kultivator tingkat langit yang menanggungnya, keduanya mungkin akan dihancurkan menjadi abu di tempat. Petamu sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Memblokir tekanan dari peta 9 negara langit misteri, Harley mencibir dan menatap Zendiyi. Energi darah Yasen tertekan mengalir keluar, seperti api yang membara. Di sisi lain, momentum Nancy Ji juga kembali ke kondisi puncaknya, dan pijaran ekor ilahi yang cantik menjerat tubuhnya lagi. Dibandingkan dengan Harley, matanya yang indah menyapu peta 9 negara langit misteri di langit ilusi, namun matanya tertuju pada bejana ilahi Daluo milik Harley. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kehebatan bejana ilahi Daluo, terutama saat melihat tulisan ramalan surgawi di sekitar bejana ilahi Daluo. Matanya yang indah bersinar dengan makna yang dalam. Kalian semua harus mati hari ini. Raungan Zendiyi bergema di langit. Boom. Dengan raungan, wujudnya berubah. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan armor naga mistik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi naga melonjak, membentuk seekor naga, mengelilinginya. Di antara alisnya muncul sebuah abjad kuno berbentuk naga dan auranya naik satu tingkat. Apakah kamu kira aku dibesarkan dengan keterkejutan? Harley mendengus dingin, bergegas ke sana lebih dulu. Tangan kiri pisau naga tiran menebas cahaya pisau, tangan kanan tombak perang Raja Penyihir menyatu dengan banyak metode rahasia, dan tombak menembus ruang hampa. Bunuh. Zendiyi idak mundur tetapi maju, pedang mistik menghantam cahaya pisau Harley, membalik telapak tangannya dan menggoyangkan tombak perang Raja Penyihir. Xuanling 9 langit, terlarang. Xuanling 9 langit, tekan. Xuanling 9 langit, musnah. Di sini, setelah Nancy Ji menghunus pedang tak tertandingi, dia dengan cepat membuat sidik jari, begitu mengeluarkan seragan. Itu adalah 3 metode larangan. Segera, formasi aneh muncul di bawah kaki Zendiyi, memenjarakannya secara hidup-hidup, dan kemudian bunga lotus besar muncul. Zendiyi berada di posisi tengah lotus.
Hanya melihat kelopak bunga teratai sangat jernih dan tanpa cacat, melilit di tengahnya satu demi satu, seolah-olah akan menjadi kuncup, menekan Zendiyi di dalamnya. Puff! Zendiyi muntah darah di tempat, kekuatan spiritualnya ditekan, dan energi naganya juga ditekan. Teratai yang menjebaknya, menyembur energi 3 warna, terus-menerus memusnahkan dan melarutkan energi darahnya. Hancurkan! Wajah Zendiyi mengerikan, dia meraung. Sebelum teratai itu tertutup sepenuhnya, jiwa naga ilusi keluar dari tubuhnya, menerobos teratai dan keluar dengan paksa. Puff! Kali ini, Nancy Ji memuntahkan darah dan mengalami serangan balasan yang mengerikan. Bunuh! Zendiyi langsung bergegas ke arah Nancy Ji, memegang kekuatan supranatural yang tak tertandingi di tangannya, seolah-olah ingin menangani Nancy Ji saat mendapat serangan balik. Setelah menangani Nancy Ji, maka Harley Ye yang tersisa akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Kamu selalu mengabaikanku, membuatku merasa sangat malu. Di sini, Harley Ye menghalangi jalannya lagi. Orang ini sangat bersemangat, energi darahnya meningkat, melonjak seperti api, dan dia seperti binatang buas, dengan pisau naga tiran di tangan kirinya dan tombak perang Raja Penyihir di tangan kanannya, sangat ganas. Melihat Harley Ye, Zendiyi sangat kesal. Setiap saat kritis, Harley Ye selalu muncul membuat masalah, membuat dia sangat marah. Tekan! Zendiyi meraung marah, mengangkat telapak tangannya ke langit. Gunung raksasa ilusi menjulang ke langit, sangat berat, begitu muncul, langsung menghancurkan kehampaan. Hancurkan! Harley Ye tidak mundur tetapi maju, tinju penentang langit sangat mendominasi, menghantam gunung ilusi dengan satu pukulan tinju. Boom, boom, boom. Keduanya tiba-tiba bertarung bersama, momentumnya sangat besar. Di sisi lain, Nancy Ji berusaha menekan serangan balik, auranya telah kembali ke kondisi puncaknya lagi, sosoknya seperti hantu, bergabung ke dalam lingkaran pertempuran dan begitu menyerang adalah kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Bunuh! Zendiyi meraung, energi darah yang lebih kuat mengalir keluar, bergegas membunuh Harley Ye dan Nancy Ji seperti naga raksasa zaman primitif. Boom, boom, boom. Saat perang terus berlanjut, momentum menjadi semakin besar, dan pertempuran menjadi semakin tragis. Pada saat ini, tubuh fisik dominan dari tubuh suci zaman purba dan kekuatan pemulihan menakutkan dari tubuh Xuanling semuanya berlumuran darah. Dibandingkan dengan Harley Ye dan Nancy Ji, penampilan Zendiyi bahkan lebih memalukan. Dia dibuat gila oleh serangan diam-diam Harley Ye dan Nancy Ji. Meskipun dalam tubuhnya ada jiwa naga kuno mistik, tapi masih tetap ditekan. Tes tes tes. Melihat pertempuran yang begitu menakjubkan, para penonton menghela nafas lagi. Sudah lama belum pernah melihat pertempuran yang begitu menakjubkan. 3 orang paling menakjubkan di generasi muda dinasti Dacu hari ini. Pertempuran besar mereka dapat dicatat dalam catatan sejarah. Dewa pembunuh Herikin, tubuh Xuanling Nancy Ji, inang 90% Zendiyi, salah satu dari mereka, pasti akan menjadi kaisar dinasti Dacu. Menurutku, 80% adalah Zendiyi. Seorang kultivator dengan lembut membelai janggutnya, Herikin dan Nancy Ji bertempur dan tidak terkalahkan. Dia benar-benar layak mendapat peringkat pertama di daftar Feng Yun dinasti Dacu. Aku juga berpikir begitu. Hampir semua orang di tempat kejadian memiliki pemikiran ini. Namun, penilaian mereka mungkin salah besar. Memang benar Zendiyi bertarung duel dengan Harley Ye dan Nancy Ji dan tidak ada kekalahan, tetapi premisnya adalah Harley Ye tidak berusaha semaksimal mungkin. Untuk menyembunyikan identitasnya, Harley Ye telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Jika hanya ada dia dan Zendiyi di sini, di bawah kekuatan tempur puncak, dia tidak lebih lemah dari Zendiyi.
Yang terpenting saat ini dia bukanlah kultivator alam Kongming yang sejati, karena dia belum melewati kesengsaraan surgawi. Jika dia melewatinya, maka kekuatan tempurnya pasti tidak setingkat saat ini. Boom, boom, boom. Raungan yang menghancurkan bumi terus berlanjut. Mereka bertiga bertarung sambil menggeser medan perang. Kemanapun mereka lewat, dunia berantakan, kekosongan pecah, gunung runtuh, sungai mengalir mundur, dan taman rusak. Jangan dibilang, mereka berdua benar-benar terlihat seperti wajah pasangan suami istri. Di aula utama Partai Tianxuan, Fuya melihat tirai air, membelai janggutnya, melihat Nancy Ji dan Harley Ye, senyumnya sedikit aneh. Cari waktu, satukan mereka. Di samping, Teresa Donghuang meluruskan rambutnya di cermin kecil dan berkata dengan santai, anak-anak mereka mungkin tidak dapat melampaui Kaisar Xuanyuan, yang terburuk adalah raksasa abadi. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan terlibat dalam dinasti Dacu? Aku dengar dinasti Dacu ada sesuatu yang namanya bubuk peledak nafsu. Aku mengerti. Bersambung. Bab 664. Diserang dan melarikan diri. Boom, boom, boom. Antara langit dan bumi, tidak hanya suara gemuruh tidak musnah, tetapi semakin ganas, dan setiap suara seperti guntur. Di atas langit ilusi, bayangan orang-orang gelap, semua orang menyaksikan pertempuran dengan saksama, karena takut melewatkan pemandangan indah apapun. Setelah 500 lebih putaran pertempuran, tidak ada pemenang, dan ketiga orang ini pandai bertarung. Sudah ada orang yang menghela nafas lebih dari sekali. Perang yang menghancurkan dunia, mana mungkin berakhir begitu cepat. Ada orang berkata, masih menonton dengan semangat, dan ada orang mengeluarkan kristal memori dan merekam adegan ini, jadi bisa bawa untuk dijual. Benda ini pasti sangat berharga, mengeluarkannya jelas merupakan artefak untuk membual. Kamu ini kenapa? Dalam diskusi, teguran keras naga kuno mistik terdengar di lautan kesadaran Harley Ye. Omong kosong apa ini? Langsung ledakkan kekuatan tempur puncak, musnahkan Zendiyi, selesai. Kamu berbicara sambil berdiri, tidak merasa sakit pinggang. Harley Ye membalas marah. Orang itu bukan orang tirani biasa. Aku menggunakan semua kekuatanku, tentu saja satu tingkat lebih baik darinya, tapi apakah dia akan berdiri dan membiarkan aku memukulinya? Jika dia ingin melarikan diri, aku tidak bisa menghentikannya, tetapi sebaliknya, identitas aku terungkap, dan aku mungkin akan dipukuli oleh sekelompok orang. Apakah dia begitu kuat? Naga kuno mistik berseru kaget. Omong kosong. Harley Ye cemberut sambil menyerang. Aku hari ini akhirnya melihat semangat mendominasi naga kuno mistik. Meskipun aku tidak mengerahkan seluruh kekuatan, tapi aku bekerja sama dengan Nancy Ji, yang berada di bawah kekuatan puncaknya. Begini saja tidak bisa mengalahkannya. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jika kamu tidak mengerahkan seluruh kekuatan, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Jadi, aku membutuhkan panggung pertandingan hanya untuk kami berdua. Aku mengerti. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya terhadap Harley Ye berubah. Dia bisa mendengar keyakinan diri dari kata-kata Harley Ye, keyakinan dapat menghancurkan Zendiyi. Itu bukan arogansi, tapi keyakinan orang yang percaya diri tak akan terkalahkan. Boom, boom. Saat keduanya berbicara, terdengar suara gemuruh di langit ilusi. Di sana, awan dan kabut yang mengerikan bergulung-gulung, membawa niat membunuh yang dingin, dan puluhan ribu cahaya ilahi, sangat kuat, meskipun hanya beberapa belasan sosok, tetapi tampak seperti ribuan pasukan berlari kencang.
Melihat lebih dekat, itu adalah Master Sekte King Yun, dan pemimpinnya adalah salah satu leluhur Sekte King Yun, leluhur King Yun. Bunuh, jangan sisakan siapapun. Segera, suara dingin leluhur King Yun bergema di langit dan bumi, dengan keagungan yang sangat halus. Di tempat kejadian, Master Sekte King Yun bergegas dengan aura pembunuh yang mengerikan. Ada 9 alam langit semu, puluhan surga ke-9 alam Kong Ming, begitu dahsyat, sepanjang jalan menekan langit ilusi, bergegas kemari. Sialan! Melihat Master Sekte King Yun bergegas datang, Harley Ye mengutuk secara diam-diam, tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan lari. Perlu diketahui, 9 alam langit semu Sekte King Yun semuanya adalah master setingkat leluhur, dan ada puluhan alam Kong Ming surga ke-9, jika disambar dengan gelombang metode besar, maka perasaan itu bukan main menyedihkan. Di sini, Nancy Ji sedikit mengernyit, menarik napas dalam-dalam, dan harus berbalik, melarikan diri seperti cahaya ilahi. Melihat Zhen Yi lagi, wajahnya menjadi sangat ganas. Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat besar, tetapi dia harus menghindari tepi untuk sementara waktu. Sebelumnya dia menjebak Sekte King Yun, membuat Sekte King Yun menderita kerugian besar. Orang-orang Sekte King Yun sudah lama ingin menyelesaikan masalah ini dengannya, dan sekarang Sekte King Yun memiliki pertempuran yang begitu besar, aneh jika dia bisa terselamatkan. Mau kemana? Leluhur Sekte King Yun adalah yang tercepat, dan Master Sekte King Yun lainnya juga tidak lambat, masing-masing kepala bergantung senjata spiritual atribut dan masing-masing tangan memegang pedang pembunuh, kekuatannya menjulang setinggi langit. Tujuan Master Sekte King Yun sangat jelas, yaitu sebelum Master dari Sekte Zheng Yang dan Sekte Hang Yue tiba, ingin membunuh Harley Ye, Nancy Ji dan Zhen Yi. Potensi mereka bertiga terlalu besar, cepat atau lambat akan menjadi musuh bebuyutan Sekte King Yun. Sekarang setelah mereka memiliki keunggulan absolut, akankah mereka melepaskan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu? Boom, boom, boom. Segera, langit dan bumi meraung, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh. Master Sekte King Yun mengejar dan membunuh. Pertempurannya sangat besar. Bahkan Harley Ye mereka bertiga tidak berani bertarung dengan mudah. Jika dikepung, maka akhirnya tidak akan baik. Sekarang benar-benar meraih. Para penonton dari segala arah tertegun sejenak, semuanya mengikuti satu demi satu, membanjiri langit. Dao Gai tidak berbahaya, jaring besar dunia. Leluhur Sekte King Yun tidak memandang harga bayarannya. Sekali lagi menggunakan dua kekuatan supranatural terlarang, cahaya ilahi yang tak tertandingi menembus kekosongan sepanjang jalan, dan menembak lurus ke arah mereka bertiga. Sialan, wajah Zhen Yi tampak garang, dia sepertinya pernah mendengar dua metode rahasia terlarang ini, dan segera melewatinya dalam satu langkah, menghindari cahaya ilahi. Trik ini lagi. Harley Ye dan Nancy Ji telah mengalami banyak kerugian dari kekuatan supranatural ini, dan mereka juga mengetahui kengerian metode rahasia ini, jadi tentu saja mereka tidak akan mau menderita untuk kedua kalinya. Berbagai metode rahasia segera lolos dari cahaya ilahi. Dao Gai tidak berbahaya dan jaring besar dunia sangat mendominasi, tetapi bukan tidak dapat dihancurkan. Selama mereka tidak terkena serangan, mereka akan baik-baik saja, tetapi jika mereka terkena, nasib akhir tidak akan begitu baik. Melihat dua kekuatan supranatural terlarangnya gagal mengenai mereka bertiga, leluhur Sekte King Yun berwajah muram dan mengejarnya lagi. Master Sekte King Yun di belakangnya juga sangat banyak, momentumnya mengerikan. Swoosh, swoosh, swoosh. Melihat kehampaan dari kejauhan, itu adalah tiga cahaya ilahi, sangat cepat. Dan Harley Ye adalah yang tercepat di antara ketiganya, melihat orang-orang dari segala arah tercengang. Tidak heran begitu banyak orang tidak menangkap orang ini,
teknik pelarian ini benar-benar luar biasa. Aku cerdas, untungnya belajar teknik langkah dewa mistik. Harley Ye mengacak-acak rambutnya sambil berlari. Dalam waktu kurang dari 30 detik, dia bersama Nancy Ji dan Zhendy Yi terpisah ribuan kaki. Segera, orang ini melarikan diri tanpa bayangan, menyelinap lebih cepat dari kelinci. Boom, boom, boom. Segera, ada raungan di tempat Harley Ye melarikan diri, dan semua orang melihat gunung runtuh dalam sekejap. Kemudian, penonton dari segala arah melihat Harley Ye berlari keluar dari puing-puing, berguling dan merangkak. Melihat ini, para penonton tercengang. Bunuh. Segera, suara dingin dan marah terdengar, menarik perhatian para penonton. Melihat dari kejauhan, kehampaan bergema, suaranya seperti kejutan guntur, awan dan kabut bergulir, dan aura pembunuh menembus langit. Beberapa puluh sosok, kekuatannya menyatu, menekan ke langit dan bumi. Melihat sekilas, bukankah itu Master Sekte Zheng Yang? Yang memimpin adalah salah satu leluhur Sekte Zheng Yang, leluhur Zheng Yang. Sekarang, para penonton mengerti. Harley Ye memang berlari sangat cepat, tetapi dia malah menabrak Master Sekte Zheng yang bergegas kemari. Tak perlu dikatakan, tentu saja dipukuli. Kamu menculik putri suci orang lain, menerima uang tebusan, tapi tidak melepaskan orang lain akan membiarkanmu begitu saja. Sial. Harley Ye dalam keadaan malu, mengubah arah secara instan, dan melarikan diri ke arah lain. Setelah dipukul, bukan hanya tidak merespon, sebaliknya melompat-lompat, membuat penonton menghela nafas. Nancy, leluhur Zheng Yang menggunakan kekuatan supranaturalnya yang luar biasa untuk membawa Nancy Ji ke sisinya, kemudian dia tidak lupa untuk memelototi leluhur Sekte King Yun yang mengejar mereka. Leluhur King Yun dan yang lainnya juga mendengus dingin, mengetahui kemungkinan tidak bisa membunuh Nancy Ji, jadi mereka menargetkan Zhendy Yi dan Harley Ye. Di sini, saat Master Sekte Zheng yang muncul, Zhendy Yi mengubah arah secepat mungkin, bergegas ke arah Harley Ye melarikan diri. Melihat ini, entah itu Master Zheng yang atau Master King Yun, mereka semua berlari ke arah Harley Ye dan Zhendy Yi. Zhendy Yi adalah instruktur Sekte Hang Yue, dan potensinya sangat besar sehingga membunuhnya tidak hanya akan merusak Sekte Hang Yue, tetapi juga melenyapkan musuh di masa depan. Hanya Harry Qin yang diperankan oleh Harley Ye, mereka semakin membencinya, entah itu Zhendy Yi atau Harley Ye, mereka tidak akan melepaskannya dengan begitu mudah. Bagi mereka, membunuh mereka hanya ada hal baik, dan tidak ada hal buruk. Bersambung. Bab 665. Bunuh. Melarikan diri. Kekosongan yang meriah dipenuhi dengan suara teriakan Harley Ye. Dia melarikan diri di depan, dan Zhendy Yi mengikuti dari belakang. Di belakang mereka, Master Zheng Yang dan King Yun memenuhi area yang luas, total 18 alam langit semu, hampir 100 Master Alam Kong Ming Puncak, masing-masing sangat mengesankan, dan memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Dan di belakang Master Zheng Yang dan King Yun, mereka yang menyaksikan pertempuran juga memadat, menutupi langit dan bumi seperti gelombang laut. Kali ini sangat meriah, benar-benar sangat meriah. Namun, yang lebih meriah masih ada di belakang. Boom, boom, boom. Segera, ada raungan yang mengejutkan dari arah Harley Ye melarikan diri. Ada cahaya ilahi yang menutupi langit, awan dan kabut bergulung, dan gunung runtuh. Sial. Dengan omelan seperti lolongan serigala,
Harley Ye berguling dan merangkak kembali, sosoknya bahkan lebih memalukan. Kenapa kembali lagi? Para penonton kaget dan menoleh ke belakang Harley Ye. Yang mereka lihat adalah awan yang bergulir, belasan master bergegas kemari, atau mengendarai pedang terbang, atau awan dan kabut yang menghubung, dengan momentum yang mengerikan. Kemanapun mereka lewat, ruang kosong itu meledak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan di sisi ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Master Sekte-Sekte Han Yue? Orang yang memimpin adalah Master Tong Xuan. Di sini, Zhen Yi dan Master Tong Xuan bergegas kemari, merasa sangat gembira, dibawa oleh Master Tong Xuan. Namun, Harley Ye tidak terlalu baik, dia dihadang oleh Master Sekte Han Yue dan hendak menyelinap pergi lagi, tetapi Master Sekte Zheng Yang dan Master Sekte Qing Yun bergegas dari dua arah. Sialan! Harley Ye diam-diam mengutuk, berbelok tajam dan melarikan diri ke satu arah. Dia melarikan diri dalam beberapa detik sebelum master dari tiga sekte benar-benar mengepungnya. Bunuh! Master Sekte Zheng yang sangat marah dan langsung bergegas mengejar ke arah Harley Ye. Kali ini, mereka berusaha untuk membunuh Harley Ye, jangankan Goa Dewa waktu itu, bahkan saat menculik Putri Suci Sekte Zheng yang belum lama ini, mereka membayar begitu banyak uang tebusan tapi tidak melepaskan orang, membuat Sekte Zheng yang kehilangan muka, dan niat membunuh mereka terhadap Harley Ye telah mencapai tingkat yang tak terbendung. Guru leluhur, Nancy Ji ingin berbicara, tetapi sudah terlambat, karena leluhur Zheng Yang dan yang lainnya telah bergegas. Melihat ini, dia juga buru-buru mengikuti. Meskipun dia beberapa kali ingin mencekik Harley Ye, tetapi dia tidak ingin melihat Harley Ye mati secara tragis, hanya Jalang tak tahu malu yang membantu dia saat kritis. Bunuh! Sekelompok besar Master Sekte Qing Yun bergegas membunuh. Terhadap Harley Ye, mereka sudah sangat benci. Jika bukan karena dia, putra suci mereka tidak akan hilang. Jika bukan karena dia membuat masalah, saat perang tiga sekte, mereka sudah menangkap Nancy Ji hidup-hidup, dan tidak akan begitu pasif seperti sekarang. Bunuh! Para Master Sekte Han Yue juga bergegas ke sana. Meskipun mereka tidak memiliki dendam yang besar terhadap Harley Ye, tapi masing-masing dari mereka adalah orang-orang dengan mata jahat. Potensi Harley Ye sangat besar, tampak jelas merupakan ancaman besar bagi Sekte Han Yue. Bunuh! Setelah Sekte Han Yue, sekelompok orang lain yang tidak tahu dari mana asalnya juga ikut bergegas. Mereka pada dasarnya adalah beberapa master yang ingin menangkap Harley Ye dan mendapatkan hadiah. Hari-hari ini, mereka telah bekerja sama untuk menangkap Harley Ye demi hadiah dari Sekte Zheng Yang. Bukan hanya tidak menangkap orangnya, bahkan cukup melelahkan, dalam hati merasa sangat tertekan. Dengan adanya kesempatan yang begitu bagus sekarang, mereka mana mungkin akan membiarkan Harley Ye si Jalang yang tak tahu malu ini pergi. Dengan begitu, seluruh kehampaan menjadi meriah. Sosok Harley Ye yang kurus, melarikan diri sendirian di depan. Di belakangnya adalah master dari tiga sekte. Lebih jauh ke belakang, adalah para master yang ingin menangkap Harley Ye. Di belakangnya lagi, ada penonton yang menganggur, satu persatu. Boom, boom. Antara langit dan bumi, selain raungan, tetaplah raungan. Sosok yang menutup langit dan bumi, sangat hitam dan padat, seperti lautan. Setiap cahaya ilahi meledak ke langit, setiap kekuatan sangat mengesankan, setiap niat membunuh, bayangan tinju, pelangi ilahi, cahaya pedang, sidik jari, senjata spiritual dan peta formasi juga menutupi langit dan bumi. Brengsek, jika punya kemampuan, satu lawan satu. Di depan, Harley Ye, yang tidak ingin melarikan diri, terkadang berbalik dan mengutuk. Meskipun dia juga memikirkan adegan saat ini,
tapi dia tidak menyangka bahwa para master dari 3 sekte akan datang begitu cepat, membuat situasi yang baik benar-benar kacau. Pada saat ini, bukan 1 atau 2 orang yang mengejarnya, tapi itu adalah sekelompok besar. Pada saat ini, bukan sekelompok pengecut yang mengejarnya, melainkan 30 lebih alam langit semu, hampir 300 puncak alam Kongming, hampir 1000 alam Kongming. Betapa mengesankan pertempuran ini. Belum lama ini, dia diam-diam memarahi Jelvin Zong mereka karena tidak mengirim beberapa orang untuk mendukung adegan itu, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak datang adalah pilihan yang benar, karena seberapapun banyak yang datang tidak akan cukup untuk sekelompok binatang buas di belakangnya. Apa? 30 lebih alam langit semu, 1000 lebih alam Kongming, hanya demi memburu seorang alam Kongming. Apakah perlu sampai membuat langkah besar seperti ini? Berita itu tersebar sampai ke Beichu, dan kemudian menyebar ke seluruh dinasti Dacu. Saat mendengar berita ini, bahkan kultivator tua alam langit semu menggerakkan sudut mulutnya. Jika pergerakannya kecil, maka itu bukan lagi Herikin, sang dewa pembunuh. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Benar juga, Jalang yang tak tahu malu ini, setiap kali dia pergi ke suatu tempat, akan selalu ada pergerakan besar, satu demi satu lebih mengenaskan. Kali ini, jika dia melarikan diri lagi, aku akan mengikuti marganya. Beberapa orang membelai janggut dengan ekspresi penuh arti. Boom, boom, boom. Saat dinasti Dacu gempar, dunia Nancu penuh dengan suara-suara seperti itu. Di depan, Harliye sudah menyelinap masuk ke dalam pegunungan. Di belakangnya, kerumunan orang yang padat segera mengejar dan membunuhnya. Kemudian, satu demi satu, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh. Setelah Harliye berlari keluar, gunung-gunung itu hilang, diratakan oleh sekelompok binatang buas. Di depan, Harliye melangkah ke sebuah sungai panjang. Di belakangnya, sosok bayangan orang juga ikut masuk. Setelah itu, langsung melihat ombak bergulung di sungai laut, dan saat Harliye melarikan diri, sungai itu bukan lagi sungai, dan semuanya bersih. Di depan, Harliye terbang ke taman hijau. Di belakangnya, sosok-sosok yang luar biasa mengejar, tetapi melihat taman hijau retak, dan saat binatang buas biasa bergegas kemari, taman hijau itu bukan lagi taman hijau, dan semuanya menjadi jurang maut. Gunakan kesengsaraan surgawi, bunuh para bajingan ini. Di dunia bawah tanah sekte Zhengyang, naga kuno mistik telah melompat dan melolong. Kesengsaraan surgawi. Harliye mengangkat alisnya, tidak lupa melirik kehampaan, 30 lebih alam langit semu, 1000 lebih alam Kongming. Jika menggunakan kesengsaraan surgawi, adegan itu. Tebas, tebas mereka sampai mati, dengarkan kata-kataku, tidak akan salah. Naga kuno mistik, yang tidak takut dunia akan kacau, mulai berkedip lagi. Tebas, tebas mereka sampai mati. Harliye segera menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak. Benar, benar-benar menebah. Tebas. Bersambung. Bab 666. Guntur Tirani. Langit sudah fajar, dan sinar matahari yang hangat mulai menyinari bumi, tetapi Nancu, yang meriah sepanjang malam, masih tetap meriah. Melihat ke kejauhan, itu adalah sekerumunan sosok gelap, membanjiri langit dan bumi, seperti gelombang laut. Ada yang mengejar dan membunuh Harliye, ada yang berlari menonton pertunjukan, ada yang mengejar sepanjang jalan, dan semakin banyak orang berlarian dari segala arah, dan juga semakin banyak yang mengejar dan membunuh Harliye, dan ada juga yang datang untuk menonton pertunjukan. Namun, apa yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol adalah begitu banyak orang, tidak ada yang bisa mengejar monster seperti Harliye. Kali ini ekspresi wajah mereka yang mengejar Harliye, semuanya hitam, hitam seperti arang,
mereka begitu banyak orang, 30 lebih alam langit semu, ribuan alam Kongming, formasi yang begitu tidak tahu malu, ternyata tidak ada satupun yang bisa mengejar seorang kultivator alam Kongming, sungguh memalukan. Swoosh! Saat berbicara, Harley menukik ke dalam pegunungan lagi. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, serangan luar biasa menyelimuti langit, dan sebagian besar gunung langsung runtuh seketika. Sudah mati belum? Saat awan dan kabut menghilang, para penonton membisikkan sesuatu. Dalam suara itu, dunia yang seharusnya cerah berangsur-angsur menjadi gelap, menyebabkan banyak orang mendengus dan melihat ke arah kehampaan. Boom! Di atas kehampaan, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, membuat hati semua orang bergetar. Kemudian, awan gelap bergulung, sangat tebal, seluruh langit tertutup, benar-benar menekan hancur seluruh bumi. Di awan hitam, guntur dan kilat terkoyak seperti ular yang bergerak, keagungan yang mendominasi akan mendarat jatuh. Ini, apa ini? Semua orang melihat ke kehampaan tanpa sadar, terutama saat mereka merasakan tekanan yang kuat, mereka semuanya langsung bergidik. Guntur yang sangat kuat, bahkan orang yang kultivasinya lemah, kata-katanya bergetar. Ini kesengsaraan surgawi. Wajah ketiga sekte alam langit semu berubah secara bersamaan. Kesengsaraan surgawi. Siapa yang melakukannya? Di tengah kengerian, pertanyaan terbesar di benak para master dari segala arah adalah ini. Pada saat ini, siapa yang peduli apakah Harley sudah mati atau tidak? Semua mata terfokus pada kehampaan. Tuan kalian, aku. Dengan suara lolongan serigala, Harley yang hancur ditekan di bawah kerikil, melompat keluar, melayang naik ke langit, dan melangkah ke langit kehampaan. Mungkin karena sedang mengerahkan teknik ini, dalam raungannya ada suara gemuruh, yang membuat para master dari seluruh dunia gemetar hebat. Segera, hati semua orang tenggelam. Kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi Herikin. Pada saat ini, semua orang ingat dengan daratan Beizen, betapa miripnya pemandangan saat itu dengan saat ini. Boom! Raungan dari 9 langit memecahkan pikirannya, dan dalam kehampaan sudah ada petir yang menyambar. Rusak. Harley melonjak naik ke langit, menghancurkan petir dengan satu pukulan tinju. Boom, boom. Tindakan Harley tampaknya membuat langit marah, guntur yang lebih kuat tiba-tiba mendarat. Mundur, cepat mundur. Para leluhur ketiga sekte berteriak, penglihatan mereka, bagaimana mungkin tidak bisa melihat maksud Harley saat ini mengundang kesengsaraan surgawi. Ini maksudnya ingin menarik semua orang merasakan kesengsaraan secara bersama-sama. Lari kemana? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Harley langsung bergegas pergi ke tempat yang paling banyak orang. Dan saat dia bergerak, lautan guntur yang dibentuk oleh petir surgawi juga bergerak. Kemanapun dia pergi, lautan guntur terus mengikuti. Tentu saja, orang-orang di dalam jangkauan diselimuti oleh kesengsaraan surgawi, juga akan terkena serangan kesengsaraan. Sial! Melihat Harley bergegas datang, semua orang mengutuk marah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan lari. Namun, tidak semua orang seberuntung itu bisa langsung menghindar, dan lebih dari setengahnya pada dasarnya diselimuti oleh guntur dari langit. Boom, boom, boom. Karena terlalu banyak orang yang terkena secara pasif, dalam sekejap kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi jauh lebih tirani, dan jangkauan lautan guntur juga meluas dalam sekejap, meliputi dunia dengan radius hampir 100.000 kaki. Puff, puff, puff. Segera, darah dan tulang sosok-sosok manusia itu hancur berkeping-keping, banyak orang ditebas menjadi kabut darah oleh kesengsaraan surgawi. Kemudian, teriakan itu berlalu,
dunia yang baik berubah menjadi peternakan babi dalam sekejap. Lautan guntur mengamuk di langit, kemanapun berlalu, gunung-gunung besar runtuh dan bumi retak. Kemanapun berlalu, semuanya hancur. Barusan teriakanmu yang paling keras. Harley menghancurkan petir di langit dengan satu pukulan tinju, kemudian langsung bergegas pergi ke arah leluhur Zheng Yang. Kamu benar-benar pantas mati. Melihat Harley bergegas ke arahnya, leluhur Zheng Yang tiba-tiba marah. Meskipun marah, dia tetap berbalik dan segera melarikan diri. Buat apa lari? Melihat leluhur Zheng Yang mundur dengan cepat, Harley mencibir. Seperti sebuah tembakan cahaya ilahi, leluhur Zheng Yang lari satu kaki, Harley mengejarnya satu kaki. Lautan guntur yang luas juga secara sadar membawa leluhur Zheng Yang masuk ke dalam kesengsaraan guntur. Puff! Dengan turunnya kesengsaraan guntur, tubuh leluhur Zheng Yang langsung hancur di tempat. Belum sempat menstabilkan tubuhnya, kesengsaraan guntur yang kedua turun, dan seluruh tubuh berlumuran darah. Ah! Leluhur Zheng yang tampak memalukan, sekujur tubuh penuh luka dalam. Dia ingin bergegas maju, tetapi takut pada lautan guntur kesengsaraan surgawi, jadi hanya bisa mundur dengan cepat dan dikejar oleh Harley. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini ternyata sangat besar. Siapapun yang melihat kondisi tragis leluhur Zheng Yang, ekspresi mereka berubah sesaat, mana berani berhenti, semuanya lari satu persatu. Pada saat ini, tidak ada yang berani kembali bergegas ke arah Harley. Mereka bukan takut pada Harley, tetapi mereka takut dengan kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh Harley. Orang ini, kesengsaraan surgawi tidak kenal orang, tetapi siapapun yang berada di dalam kesengsaraan surgawi, tidak akan terlewatkan. Ya. Di atas langit ilusi, suara teriakan Harley tak henti-hentinya. Orang ini memang bukan orang kekar biasa, dengan sorak-sorai lautan petir kesengsaraan surgawi, dan benar-benar sembrono. 30 lebih alam langit semu, 1000 lebih alam Kong Ming dikejar olehnya dari selatan ke utara, dari barat ke timur. Pemandangan ini benar-benar melanggar hukum langit. Itu sangat bagus. Naga kuno mistik yang berada jauh di dunia bawah tanah sekte Zheng Yang, membelai kumis naga dengan sungguh-sungguh. Sial, saat mendengar berita di sini, semua orang di kota kuno Qianqiu melompat dari kursi. 30 lebih alam langit semu dan 1000 lebih alam Kong Ming, bisakah ini binatang buas biasa? Bersiap untuk gerak. Pada saat ini, leluhur pasukan utama Nanchu telah memberikan perintah. Semuanya sudah tahu bahwa Harley adalah jalang yang tak tahu malu. Jika tidak waspada dan membiarkan dia bergegas kemari, maka akan sangat meriah. Apa? Harry King menggunakan kesengsaraan surgawi lagi. Dan dia juga menarik banyak orang menaungi kesengsaraan secara bersamaan. Segera, berita ini menyebar ke Beichu. Kesengsaraan surgawi lagi. Siapapun yang mendengar berita itu, mengerucutkan bibir. Terutama orang-orang di daratan, terutama keluarga Yuan. Setelah mendengar ini, mereka hanya merasa seluruh tubuh mereka kaku. Mereka semua pernah mengalami kesengsaraan surgawi, meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dan hanya mendengarkan, mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Tes. Di aula utama Partai Tianxuan, Fuya menghela nafas dan saat melihat adegan sembrono ini. Aku sudah lama tidak pernah melihat pemandangan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Menggunakan kesengsaraan surgawi untuk mengalahkan musuh adalah solusi yang bagus. Di samping, Teresa Donghuang yang sedang memotong kuku, berkata, hanya saja tidak tahu setelah kesengsaraan surgawi, apakah dia masih mampu melompat dan berlari seperti ini. Bersambung. Bab 667.
Hukuman ilahi kuno. Boom, boom, boom. Langit penuh dengan suara raungan yang menggelegar. Di bawah langit, ada siluet orang-orang berlarian. Saat ini, siapa yang peduli dengan alam langit semu dan alam Kongming, kemanapun Harley Ye pergi, maka akan disambar dari timur ke barat, utara ke selatan. Ini adalah sebuah adegan besar. Suara lolongan hantu dan serigala terdengar di mana-mana. Banyak orang hampir mati di bawah kesengsaraan surgawi, dan banyak orang melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Boom, 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 boom. Harley Ye terus menyerang, menghancurkan 4 kesengsaraan surgawi yang turun dari langit, lalu berbalik dan bersiap untuk mengejar leluhur Zeng yang lagi. Namun, saat dia melihat sekilas, dia menemukan bahwa leluhur Zeng yang telah menyelinap sangat jauh saat dia berperang melawan kesengsaraan surgawi, dan kecepatan dia dalam menyelinap juga luar biasa. Untung kamu larinya cepat, Harley Ye mengutuk, melihat sekeliling, dan langsung pergi ke kerumunan orang banyak. Melihat Harley Ye bergegas, para master yang sudah dalam keadaan memalukan, hampir muntah darah karena marah, takut jika gerakannya lambat, nanti dikejar Harley Ye. Lari kemana? Bukankah barusan sangat arogan? Aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu pikir aku ini tikus? Di bawah langit, terdengar suara lolongan Harley Ye. Orang ini masih menjunjung tinggi jiwanya yang tidak tahu malu, dia berlari kemanapun orang berkumpul, tidak bermain kartu sesuai rutinitas sama sekali. Setelah mengejar, dia berbalik dengan tergesa-gesa dan berlari ke arah lain. Puff, puff, puff. Tetap sebuah adegan berdarah, orang-orang yang terkena petir surgawi sangat menyegarkan. Seumur hidup belum pernah melihat kesengsaraan surgawi, sekarang sudah melihatnya, rasanya sangat menyegarkan luar biasa. Hoang. Saat Harley Ye menunjukkan kekuatan besarnya, raungan naga yang mengejutkan terdengar di atas langit ilusi. Auman naga ini membawa kekuatan, dengan kekuatan guntur, dan keagungan yang tak tertandingi, seperti kehendak langit dan bumi, membuat orang tidak memiliki pemikiran untuk membangkang. Pada saat ini, orang-orang yang telah melarikan diri semua menatap kehampaan. Terlihat seekor naga raksasa dengan ukuran ribuan meter, sekujur tubuh ditutupi dengan guntur, atau bisa dikatakan bahwa itu adalah padatan guntur. Satu raungan mengguncang langit, raungan kedua menghancurkan kehampaan, dan raungan ketiga mengoyak dunia. Apa itu? Melihat naga guntur raksasa, ekspresi semua orang berubah. Kakek naga, apa itu? Harley Ye menatap langit ilusi dengan linglung. Dia dulu saat melewati kesengsaraan, belum pernah melihat naga guntur. Itulah yang aku bilang, sesuatu yang menarik. Suara naga kuno mistik segera terdengar, tubuh Xuanling saat melewati kesengsaraan surgawi, menarik Phoenix guntur, seperti yang aku harapkan, kamu menarik naga guntur. Lalu apa? Harley Ye buru-buru bertanya. Kalau begitu bertarung saja. Naga kuno mistik menarik-narik telinga. Hancurkan naga petir itu, kalau tidak, kesengsaraan surgawimu tidak akan pernah berakhir. Itu maksudnya. Mata Harley Ye tiba-tiba menjadi tajam, penuh dengan niat bertarung. Lalu, tepat saat dia hendak bergegas ke langit ilusi untuk melawan naga guntur, raungan kedua terdengar. Segera, ratusan juta guntur berkumpul, dari segala arah di atas langit ilusi, memadat menjadi raksasa lain di bawah perhatian semua orang. Melihatnya dengan cermat, itu adalah harimau putih besar yang tingginya ribuan kaki, dan aumannya menghancurkan bumi, dengan tekanan dan keagungan yang menghancurkan dunia. Astaga, ada lagi. Pada saat ini, bahkan naga kuno mistik mengangkat kepalanya karena terkejut. Hoang. Begitu selesai bicara, raungan yang menghancurkan dunia ketiga terdengar. Di atas langit ilusi bagian utara,
ratusan juta guntur berkumpul dan memadat menjadi penyu guntur, sangat tebal dan meluap. Seluruh tubuh dipenuhi guntur, tekanannya sangat kuat. Haruskah begitu hebat seperti ini? Naga kuno mistik membuka mulutnya, seolah-olah dia bisa melihat penyu besar melintasi ribuan gunung dan sungai. Hoam! Sekali lagi, tepat saat dia selesai bicara, desis yang menghancurkan dunia bergema di langit yang luas, dan ratusan juta guntur memadat di atas langit ilusi bagian selatan, di bawah perhatian semua orang, memadat menjadi Phoenix guntur yang besar. Jangan main-main seperti ini. Melihat langit ilusi, Harley tiba-tiba menelan ludah. Luar biasa, aku. Diam sialan. Harley langsung menyela perkataan naga kuno mistik. Jika kamu ucap satu kata, itu akan muncul satu. Kamu ucap satu kata, itu akan muncul satu. Bisakah kamu tutup mulut baumu itu? Memangnya ini salahku? Naga kuno mistik tidak tahan lagi. Aku sudah mengatakannya, kenapa tidak keluar? Hoam! Benar, jangan dibilang. Tepat setelah kata-kata naga kuno mistik terucap, raungan kelima terdengar, dan di atas bagian tengah kehampaan, ratusan juta guntur memadat, dan di bawah perhatian semua orang, memadat menjadi unicorn guntur yang besar. Melihat pemandangan seperti itu, mulut naga kuno mistik berkedut hebat. Kali ini dia diam, kali ini dia benar-benar patuh. Dia tidak berani membuka mulutnya untuk berbicara lagi. Jika dia memprovokasi yang lain, Harley mungkin akan mencekiknya sampai mati. Melihat Harley lagi, wajahnya sudah gelap. Dia tidak perlu menunggu naga kuno mistik berbicara. Dia sekarang memiliki keinginan untuk mencekik naga kuno mistik, dan kemudian menjadikan dia tusukan sate. Hoam, 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 hoam. Raungan terus berlanjut, dengan guntur dan tekanan yang menghancurkan dunia. Adegan yang begitu luas disajikan di atas kehampaan. Naga guntur bagian timur melayang, harimau putih guntur bagian barat mengaum, Phoenix guntur bagian selatan mengaum, penyu guntur bagian utara memperluas jalan, dan unicorn guntur tengah mengaum. Kali ini, ekspresi semua orang berubah. Aku pernah melihat begitu banyak orang yang selamat dari kesengsaraan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kesengsaraan surgawi seperti ini. Seorang kultivator tua membuka mulutnya dan memandang langit ilusi dengan tak percaya. Naga timur, macan putih barat, Phoenix selatan, penyu utara, unicorn pusat, ini. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Sudah hidup selama ratusan tahun, dan hari ini aku belajar banyak. Untuk menarik kesengsaraan surgawi seperti itu, seberapa tinggi bakat Herikin? Ekspresi master dari 3 sekte penuh keheranan. Orang yang berbakat seperti itu jika tidak dapat digunakan oleh 3 sekte aku, maka harus mati. Leluhur Zheng yang tampak memalukan, berkata dengan dingin. Di sisinya, mata Master Sekte Hang Yue dan Sekte King Yun juga ada kilatan dingin. Jarang Master dari 3 sekte begitu konsisten, yaitu, tidak peduli seberapa besar harga yang harus mereka bayar, mereka harus membunuh Harley. Naga guntur, harimau putih guntur, Phoenix guntur, penyu guntur, unicorn guntur, 4 monster ilahi, 1 monster spiritual ilahi. Herikin, siapa sebenarnya kamu ini? Di sini, Nancy Ji menatap langit kehampaan dengan ekspresi kaget. Perlu diketahui, dengan bakatnya, dia hanya menarik Phoenix guntur, sementara Harley menarik 4 monster guntur ilahi dan monster guntur spiritual ilahi. Bakatnya langsung dihancurkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Zhen Yi dalam keadaan memalukan, wajahnya sudah sedikit tertekan, seperti iblis, seperti yang dia tahu dari mulut naga kuno mistik di tubuhnya, mampu menarik kesengsaraan surgawi seperti ini, membuktikan bahwa itu adalah bakat penentang langit. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerima,
tidak bisa menerima bahwa bakatnya dihancurkan, karena dia hanya menarik satu kesengsaraan surgawi, dan di antara kesengsaraan surgawi, jangankan 4 monster ilahi, bahkan seekor belalang pun tidak ada. Master Suci, hukuman ilahi dia. Di aula utama Partai Tianxuan, Fuya melihat tirai air, dan menatap Teresa Dong Huang lagi. Hukuman ilahi kuno yang terdapat di tubuh suci zaman purba. Teresa Dong Huang tersenyum santai, dia hanya memiliki sumber tubuh suci zaman purba, tidak ada harta suci tubuh suci zaman purba. Jika tubuh suci zaman purba yang seutuhnya, maka tidak hanya ini saja. Setengah tubuh suci zaman purba, tidak tahu apakah bisa menahan hukuman ilahi kuno ini. Aku sangat yakin padanya. Bersambung.